24 orang, terdiri dari 23 pejabat fungsional tertentu di Museum Nasional dan 1 pejabat fungsional tertentu di Inspektorat 4. Upacara pelantikan kali ini digunakan dengan 2 sistem, yaitu hadir secara langsung tatap muka dan hadir secara jarak jauh atau daring. Setengah 4 di Papua Barat. Oke, silakan Bapak Ibu yang di Papua Barat segera menempati tempat yang telah ditentukan kemarin. Oke, standby. Dari kediaman Cirikutia, bagaimana anak saja sudah standby kan? Masih belum. Oke ya. Waktu kita di sini menunjukkan jam 13 lewat 21 menit, ya kurang lebih 9 menit lagi. Ini akan disiarkan melalui YouTube TV Edukasi News, Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu tidak bisa melihat sekarang, bisa lihat secara tunda, ya. Oke. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tiba di tempat Bapak Ibu yang di upacara. sana, yang jauh di sana, mohon izin semuanya, boleh saya pimpin sebentar kita berdoa sebelum melaksanakan pelantikan ini. Baik, Nusa Tenggara Timur bisa menyesuaikan segera. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kalau pejabat fungsional atau lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebelum kita melaksanakan pelantikan. Upacara pelantikan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimulai. Diawali pembacaan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 35228 dan seterusnya terakhir nomor 63352-A3-KP-2020 tentang pengangkatan melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1 dan seterusnya. Kedua, mengangkat 1. Dr. Lina Herlina MED sebagai analis kebijakan ahli madya pada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam. 2 dan seterusnya sampai dengan 18 dan seterusnya. 19. Hidayat SPD MPD sebagai Widyaprada Ahli Madya pada Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Jawa Barat. 20 dan seterusnya sampai dengan 24 dan seterusnya. 25. DRA Elfrida Nababan MPD sebagai perencana ahli muda pada Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik. 26 dan seterusnya sampai dengan 47 dan seterusnya. 48. DRA Huriyati MM sebagai Pamong Budaya Ahli Madya pada Museum Nasional. 49 dan seterusnya sampai dengan 99 dan seterusnya. 100. I Gede Mastika SP sebagai pengelola pengadaan barang jasa ahli muda pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali. 101 dan seterusnya sampai dengan 139 dan seterusnya. 140. Amurwani Putri Esos MSI sebagai peneliti ahli muda pada Balai Arkeologi Provinsi Papua dan kepadanya diberi tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan kinerja setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan. Ditetapkan di Jakarta terakhir tanggal 1 Juli 2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Pengambilan sumpah atau janji jabatan. Para rohaniwan dimohon menempati tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah atau janji jabatan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diikuti oleh para pejabat yang akan dilantik. Saudara-saudara, sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia mengucap sumpah atau janji menurut agama yang saudara-saudara anut? Bersedia. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Selanjutnya saudara-saudara mohon mengikuti kata-kata saya.
Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, saya berjanji. Untuk saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Untuk seluruhnya, bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Untuk saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Untuk saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Para rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara sumpah atau janji jabatan secara simbolis disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dimulai dari Bapak Suswadi SPD, Bapak Ferdi Fristansyah ST MSI, Dr. Randa Huriyati MM, dan Bapak Gunawan SS MHum. Selanjutnya, Ibu Ita Yulita SSI MHum, Dr. Randes M. Amperawan Marpaung, Ibu Retno Murdianti SS, dan Ibu Niluh Putu Chandra Dewi SS.
Pelantikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, pada hari ini, Rabu tanggal 22 bulan Juli tahun 2020, saya Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan fungsional sesuai dengan keputusan yang telah dibacakan tadi. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang terhormat para pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para rohaniwan, para hadirin semuanya yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Marilah kita memanjatkan doa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan pelantikan dengan lancar pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita telah menyaksikan pelantikan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga pejabat yang dilantik selalu diberi petunjuk dan kekuatan untuk dapat melaksanakan amanah ini dengan baik. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, penyederhanaan birokrasi merupakan pelaksanaan dari arahan Presiden tentang langkah-langkah strategik yang harus kita ambil dalam menata kelembagaan dan merupakan proses pengalihan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Jabatan administrasi disederhanakan menjadi 2 tingkat saja, yaitu jabatan tinggi Madya dan Pratama, sehingga jabatan setingkat administrator dan pengawas dialihkan atau dihilangkan dan pejabat yang bersangkutan beralih menjadi pejabat fungsional. Model ini ditujukan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, yang profesional, sehingga menjadi efektif dan efisien, dan pelayanan publik menjadi lebih baik. Penyederhanaan birokrasi ini berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk yang kita lakukan sekarang, yaitu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini merupakan langkah konkret penyederhanaan birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020. Bagi para pejabat, Bapak Ibu yang telah beralih fungsi menjadi pejabat fungsional, khususnya Bapak Ibu yang sedang melaksanakan sumpah jabatan dan pelantikan hari ini, sangat diharapkan untuk segera dapat melakukan penyesuaian sehingga memenuhi harapan dari penyederhanaan organisasi dan reformasi birokrasi ini. Terakhir, saya ucapkan selamat kepada semua Bapak, Ibu, dan Saudara yang telah dilantik. Selamat bekerja dan berkarya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan
dan petunjuknya kepada kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin oleh rohaniwan Islam. Marilah kita khusyukkan hati kita seraya memanjatkan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan izinkan doa ini kami pandu secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami menundukkan diri memanjatkan doa kehadirat-Mu. Semoga upacara pelantikan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini selalu berada dalam lindungan dan ridha-Mu. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Rahim, limpahkanlah kasih sayang-Mu, rahmat, taufik dan hidayah-Mu kepada para pejabat fungsional yang baru diambil sumpahnya dan kepada kami semua yang hadir saat ini. Ya Allah, ya Hadi, Tuhan yang memberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami jalan lurus dan benar yang Engkau ridhai, dan berikanlah kepada kami kemudahan jalan yang akan kami lalui. Mudahkanlah segala urusan dan pekerjaan kami. Jauhkanlah kami dari segala fitnah, musibah dan cobaan, sehingga kami mampu melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanahkan kepada kami. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami dan para pemimpin kami. Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Arianto Batara SPNPD sebagai pengembangan teknologi pembelajaran anak muda pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara 108 dan seterusnya sampai dengan 126 dan seterusnya. 127 Dodi Wiranto SSMU sebagai pemangku budaya anak muda pada Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran 128 dan seterusnya sampai dengan 139 dan seterusnya. 140 Subhana SPD sebagai pengelola pengadaan barang jasa anak muda pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kepadanya beri tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan kinerja setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan ditetapkan di Jakarta terakhir tanggal 14 Juni 2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Pengambilan sumpah atau janji jabatan. Para rohaniwan dimohon menempati tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diikuti oleh para pejabat yang akan dilantik. Saudara-saudara, sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia mengucap sumpah atau janji menurut agama yang saudara-saudara anut? Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam hati saudara-saudara.
Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Selanjutnya saudara-saudara mohon mengikuti kata-kata saya. Untuk saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Untuk saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, saya berjanji. Untuk saudara yang beragama Hindu, Om Atta Paramasesa, saya bersumpah. Untuk seluruhnya, bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Untuk saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Untuk saudara yang beragama Hindu, Om Santi Santi Santi. Anilah dimohon kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara sumpah atau janji jabatan secara simbolis disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimulai dari 1. Bapak Delvian Esos, Dr. Sigit Wibowo, Dr. Anda Endang Supriyati MPD, Bapak Abdul Munir SIP MPD. Baik, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, Dr. Andas Sumami, Ibu Purnamawati SEMM, Bapak Jamal Duwila Esos, Bapak Sumarwan SEMM. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Pelantikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji
syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Kamis tanggal 23 bulan Juli tahun 2020, saya Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan fungsional sesuai dengan keputusan yang telah dibacakan tadi. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pejabat tinggi media dan pratama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para rohaniwan, para hadirin, dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang baru saja melaksanakan sumpah jabatan dan pelantikan. Marilah kita memanjatkan doa dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dekat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan pelantikan dengan lancar pada siang hari ini. Kita telah menyaksikan pelantikan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga pejabat yang telah dilantik selalu diberi petunjuk dan kekuatan untuk melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang berbahagia, penyederhanaan birokrasi merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden berkaitan dengan langkah-langkah strategis penataan kelembagaan dan juga pengalihan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional agar supaya birokrasi kita semakin baik, semakin efisien, efektif untuk melayani masyarakat. Penyederhanaan birokrasi ini berlaku bagi seluruh instansi pemerintah di Indonesia, termasuk yang sekarang kita laksanakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Langkah konkret penyederhanaan birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020, yaitu menyangkut struktur organisasi unit pelaksana teknis yang telah meniadakan sebagian besar unit eselon 3 dan eselon 4. Para pejabat administrator dan pengawas selanjutnya dialihkan atau disetarakan dalam jabatan fungsional yang dibutuhkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kepada Bapak Ibu atau saudara-saudara yang telah beralih jabatannya dari jabatan administratif ke dalam jabatan fungsional, Kementerian berharap agar Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu atau saudara-saudara sekalian segera menyesuaikan diri, mengubah cara kerja sehingga memenuhi harapan efisiensi dan keefektifan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terakhir, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang telah menyampaikan sumpahnya. Selamat bekerja dan berkarya, semoga menjadi amal kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin oleh rohaniwan Islam. Pada Bapak Ibu hadirin sekalian, doa akan kami pimpin secara agama Islam. Untuk itu, bagi yang beragama lain, kami persilahkan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, ya Tuhan kami menundukkan diri memanjatkan doa kehadirat-Mu. Semoga upacara pelantikan kepemimpinan sumpah jabatan ini berada dalam lindungan dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Rahim, limpahkanlah kasih sayang-Mu, rahmat, taufik dan hidayah-Mu kepada para pejabat yang baru mengambil sumpahnya dan pada kami semua yang hadir saat ini. Ya Allah, ya Hadi, Tuhan yang memberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami jalan lurus dan benar yang Engkau ridhoi. Berikanlah kepada kami kemudahan jalan yang akan kami lalui. Mudahkanlah segala urusan dan pekerjaan kami. Jauhkanlah kami dari segala musibah, fitnah dan cobaan, yang sehingga kami mampu melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanatkan kepada kami. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami dan para pemimpin kami. Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara pelantikan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selesai. Selanjutnya, pemberian ucapan selamat pada para pejabat yang baru dilantik, didahului oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diikuti oleh para pejabat dan tamu undangan lain. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan beberapa nama dan lembaga pidana yang telah disediakan dengan Wassalamualaikum. Sudah selesai.